Selamat malam tugas, selamat malam semuanya. Ini udah 2 minggu ya semenjak live terakhir. Cepet banget ya, cepet banget waktu Apaan? berjalan. Wes kon niku lebay. Ngono. Yang tua tambah tua ya. Alah, waktu cepat berlalu kok koyo anu ae. Yo, Lebay. sosok sosok puitis tuh kayaknya. Kok Citogok Koyo biasanya ahli ngono ya, filsafat Citogok. ngono. Kok Citogok tuh. Puitis ya. Oke. Ya, kemarin kan udah yang lalu udah bahas tentang organ milik cowok, testis. Sekarang gantian yang milik cewek, ovarium. Iya ya kan, ojo bisa ovarium ya dok. Nah, Ya mungkin dalam ovarium. video ini kita bahas perbedaan ovarium dengan akuarium. Oh bukan. Lambemu ya Mim. Lambene kok Oh, kan ada tuh video di YouTube itu membedakan kanan dan kiri. lambene kok ya. Aduh, ya silakan dokter menjelaskan mulai dari apa itu sih ovarium itu dari kata apa, artinya Ya, apa, dan iki ya bagaimana memang terbentuknya ovarium dari ya janin. wis lah ya. Ya, Nah, silakan dokter menjelaskan. jadi ya kalau kita ngomong ovarium, ovarium itu kalau bahasa Indonesianya itu indung telur gitu ya. Ya namanya ovarium itu adalah nah iki cito metu areke. Nah itu. Oh, ya nah itu cito metu areke itu. Nah, itu jadinya iku ono sing ngomong akune Ical disuspend cek ngapok. Nah, cek ngapok itu. Ya kita membahas ovarium ya. Ovarium itu yang disebut ovarium itu kalau bahasa Indonesianya indung telur. Itu kelenjar kecil gitu ya, kelenjar. Jadi kelenjar memang dia apa namanya ovarium itu kelenjar kecil. Dia kalau kita melihat rahim itu kan kayak ada apa namanya sumune menjangan gitu ya. Ada ya, ada apa namanya, ada sumune menjangan gitu. Nah, di Kayak sebelah Bapomet kanan gitu dan ya, kiri, nah ya Bapomet. kayak Bapomet, ya kayak Bapomet lah gitu. Jadi di sebelah kanan dan kiri rahim itu atau uterus itu bahasa bahasa Latinnya itu eh, ada kelenjar kecil gitu ya, kelenjar kecil yang namanya ovarium atau indung telur itu gitu ya. Nah, ovarium itu sebetulnya ya kelenjar yang fungsinya ovarium itu adalah memberikan dukungan gitu ya, memberikan dukungan atau memberikan supply proses reproduksi gitu ya, proses reproduksi dan menstruasi. Kalau menstruasi itu siklus gitu ya, ini reproduksi dan menstruasi. Tapi fungsinya ovarium ya bukan hanya untuk reproduksi dan menstruasi gitu ya. Karena yang namanya ovarium itu adalah mencakup atau melindungi atau memaintain gitu ya, menjaga kesehatan perempuan gitu ya. Itu jadi nih ya, ini kalau kenapa sih kenapa yang namanya ini kan yang namanya apa? Yang namanya dalam kultur atau dalam budaya manusia sampai sekarang itu perempuan itu dianggap lebih lemah ketimbang laki-laki gitu ya sampai sekarang gitu sampai sekarang itu tugas laki-laki alam adalah melindungi perempuan ala opo gitu ya itu itu ya jadi secara apa namanya secara kultur itu secara budaya dimanapun itu hanya di beberapa negara itu yang tidak bahwa dianggap laki-laki itu lebih kuat dari perempuan atau perempuan itu dianggap lebih lemah dari laki-laki itu ya dianggap lebih lemah dari laki-laki kenapa ya tadi itu ya kenapa karena dalam sejarah itu ya dalam sejarah itu ya dalam sejarah manusia itu ya yang namanya perempuan itu kenapa dianggap lebih lemah karena dulu sebelum dunia kedokteran itu berkembang bagus gitu ya, kesehatan bagus. Perempuan itu lebih mudah mati ketimbang laki-laki. Dulu ya, sampai setidaknya awal abad ke-20, perempuan itu usia harapan hidupnya itu lebih rendah
daripada laki-laki. Kalau ditanya, kenapa dulu perempuan itu lebih gampang mati ketimbang laki-laki? Karena proses melahirkan, ya. Karena proses melahirkan itu membahayakan perempuan, gitu ya. Proses hamil dan melahirkan itu membahayakan perempuan. Perempuan banyak mati dalam proses hamil dan melahirkan itu. Sehingga pada tahun 1900, kita ambil di Amerika loh. Amerika itu negara maju di zamannya, tahun 1900. Rata-rata perempuan Amerika mati pada umur 49 tahun. Ya, tahun 1900 itu perempuan Amerika rata-rata mati umur 49 tahun. Sementara laki-laki Amerika mati pada umur 55 tahun. Jadi pada tahun 1900 perempuan masih lebih gampang mati ketimbang laki-laki. Nah, setelah ilmu kesehatan maju, ilmu kedokteran maju, ternyata kita paham sekarang tubuhnya perempuan itu jauh lebih kuat daripada tubuhnya laki-laki, gitu ya. Iya, itu. Tubuhnya perempuan itu lebih tahan terhadap ancaman segala macam kehidupan ini ketimbang laki-laki, gitu ya. Ketimbang laki-laki. Pembuluh darah perempuan jauh lebih sehat ketimbang pembuluh darah dan jantungnya laki-laki, gitu. Makanya itu kalau kita tanya kenapa misalkan pada stroke nih ya, stroke, resiko mengalami stroke laki-laki itu 2 kali lebih tinggi ketimbang perempuan. Kenapa? Pembuluh darah dan jantung perempuan lebih sehat, dan karena stroke itu melibatkan kesehatan pembuluh darah. Gitu. Kalau pertanyaannya, kenapa jantung dan pembuluh darah perempuan lebih bagus? Karena perempuan itu mempunyai ovarium itu. Ovarium itu adalah berhubungan dengan siklus menstruasi dan mendukung reproduksi perempuan. Tapi ovarium ini menghasilkan hormon, ya, hormon estrogen dan progesteron, gitu ya. Yang siklusnya itu naik turunnya estrogen dan progesteron itu menjaga. Jadi siklus menstruasi itu naik turunnya estrogen, relaksin dan inhibin. Jadi di ovarium itu bukan hanya estrogen dan progesteron itu ya. Tapi setidaknya yang sudah diketahui sekarang itu ada 4 hormon yang dihasilkan oleh ovarium. Hormon estrogen, hormon progesteron, hormon relaksin dan hormon inhibin itu ya, itu. 4 hormon ini. Nah, siklus menstruasi itu naik turun kadarnya 4 hormon ini. Dan ini sangat memaintain atau menjaga kesehatan jantung dan perempuan jauh lebih bagus ketimbang laki-laki gitu. Makanya Wim, kamu itu jarang atau hampir tidak pernah lah kamu menjumpai perempuan usia subur masih menstruasi, ya masih menstruasi gitu, terus mati gara-gara serangan jantung. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Tapi kalau laki-laki umur 35 tahun, 45 atau 40 mati di lapangan futsal itu gampang gitu. Banyak orang laki-laki mati di lapangan futsal, di lapangan bulu tangkis, di lapangan tenis. Itu banyak. Kenapa? Karena pembuluh darah laki-laki dan pembuluh darah perempuan itu perempuan jauh lebih kuat. Nah, setelah yang sekarang ini yang namanya melahirkan itu, ya ibarat orang mencet jerawat, enggak ono lah orang sekarang mati karena melahirkan itu ya. Sekarang ini ada SBD KLLJ yang bidan itu ya. SBD KLLJ yang bidan itu kan sekarang udahlah enggak ada lah orang mati gara-gara melahirkan itu, kalau bukan karena misalnya melahirkan karena apa namanya ada eklamsi segala macam, terus ada perdarahan, tuh hampir jarang lah. Sekarang itu hampir tidak ada orang mati gara-gara hemoragik postpartum, tidak ada lah itu. Kalau dulu itu banyak gitu ya. Nah sekarang ini setelah ilmu kedokteran maju, ilmu kebidanan itu maju, kita tidak menemui orang mati gara-gara melahirkan. Nah setelah yang namanya proses melahirkan itu ibarat mencet jerawat aja itu.
Sekarang perempuan itu usia harapan hidupnya jauh di atas laki-laki. 11 tahun bedanya antara usia harapan hidup laki-laki dan usia harapan hidup perempuan gitu ya gitu. Jadi jumlah janda itu lebih banyak daripada jumlah duda yang tua. Tua loh ya, yang tua gitu ya. Kenapa ya tadi itu ya. Bu yang suaminya udah mate semua gitu ya. Suaminya udah mate semua itu istrinya masih seger gitu ya. Dan ternyata sekarang itu setelah usia perempuan itu panjang, kita tahu yang pernah saya bahas itu sama SWD KLLJ itu ternyata yang namanya apa namanya menopause itu lebih banyak memberikan keuntungan ketimbang kerugian pada perempuan gitu itu yang namanya itu. Nah ini semua ada peran yang namanya ovarium di situ. Jadi ovarium tadi selain mendukung proses reproduksi itu, ovarium itu berperan penting menjaga kesehatan perempuan itu. Sehingga perempuan itu sekarang itu memang jauh lebih. Kamu kalau nggak percaya, Mem, ya, adalah coba cari suami istri yang bekerja bareng gitu ya. Bekerja bareng, istrinya kerja, suaminya kerja. Nanti pulang kerja itu, istrinya itu ngurusin rumah, ngurusin suaminya, ngurusin anaknya itu ya. Lalu dia kerja, Mem, itu. Pulang ya, buat cuci-cuci lah, ngurusin rumah lah, ngurusin suaminya. Lah suaminya itu kan pulang kerja, duduk, ya, buka gadget, rokokan gitu ya, pinara, dahar telo, ngono kok gitu kok ngakunya kepala keluarga ya gitu ya itu makanya perempuan protes itu ini ini dia apa dikomporin ini protes itu kepala keluarga itu harusnya perempuan itu loh. Aku dulu pernah loh Wim, aku ini pernah protes ke Pak RT sama Pak RW. Kenapa gitu? Aku udah bilang, Pak, ini di kartu keluarga ini kok yang tertulis kepala keluarga ini saya. Loh kenapa Pak dokter itu? Bukan Pak, yang kepala keluarga itu istri saya itu. Gimana kalau ditulis saja ini yang jadi kepala keluarga itu istri saya gitu. Loh nggak bisa Pak dokter. Loh Pak, saya ini loh cari kartu keluarga di rumah itu loh nggak ketemu itu. Itu yang tahu istri saya gitu. Wah nggak bisa Pak dokter, yang jadi kepala keluarga harus suami lah. Ini loh ya, padahal aku tuh sudah menyerah loh jadi kepala keluarga. Aku udah bilang, saya ini Pak, saya ini fungsi saya sebagai suami itu cuma donor sperma Pak itu. Lu saya itu loh nggak ikut itu ngerawat anak-anak juga, nggak ikut tahu-tahu anak saya gede itu. Terus nggak ikut, saya cuma pendonor sperma aja gitu. Itu loh itu. Tapi katanya Pak RT nggak bisa Pak, ini yang jadi kepala keluarga harus laki-laki loh ya itu. Padahal ya laki-laki ya itu tadi itu udah kalah sehat ya, kalah terampil, kalah sembarang loh ngakunya kepala keluarga. Emang setan loh laki-laki ini ya itu. Saya dong tak respon dok, tak respon sih, tak respon. Apa? Kayak itu omongan itu cuma modus aja tuh. Beneran iki. Orang modus apa? Saya modus biar gak ikut kumpulan RT, gak ikut kumpulan RW. Lah iya. Tapi memang bener, Mem. Urusan keluarga itu urusan rumah. Aku nggak ngerti, Mem. Nggak tahu gitu loh. Nggak tahu urusan rumah itu. Lo masuk gitu terus kepala keluarga. Lo yang nggak lucu. Aku tuh kepala keluarga. Lo cari kartu keluarga. Itu nggak nemu itu loh. Ini kepala keluarga model opo itu. Jadi ya saya ngurusi, bayangin Mem, dulu ya, kalau sekarang itu kamu bayar PLN gitu itu lewat aplikasi bisa. Dulu itu kan aku tuh gak ngerti pokoknya urusannya mbol lah wes itu. Kantor kelurahan datang ke kantor PLN bayar. Aku gak ngerti apa-apa. Itu urusannya orang di rumah dan aku gak ngerti apa-apa. Nah, kalau gitu aku dianggap kepala keluarga kan gak lucu gitu ya. Itu makanya jadi sebetulnya udah kepala keluarganya itu. Nah, tapi ya kembali lagi secara biologi kenapa yang namanya perempuan itu tubuhnya jauh lebih sehat itu, jauh lebih kuat gitu. Itu ya karena ini siklus. Jadi yang namanya kamu tahu yang namanya
namanya otot gede itu ya, otot gede merongkol-merongkol itu nggak diperlukan untuk kehidupan, itu untuk gaya-gayaan di gym aja itu. Kamu kira orang yang badannya tegap gitu itu ngangkat galon ya nggak kuat itu tiap hari itu nggak ada itu. Dia itu kamu itu kalau nge-gym awakmu six pack gitu ya itu. Untuk gaya-gayaan aja itu. Nggak ada lah itu. Mana ada itu. Nah, itu untuk gaya-gayaan six pack, bisa mentol-mentol gitu ya. Itu untuk gaya-gayaan aja itu. Oh, nanti disuruh ngangkat-ngangkat beras juga iso. Gaya-gayaan aja ya. Tapi bayangin aja kalau perempuan itu, kamu tahu kalau perempuan hamil itu berat badannya naik berapa kilo? Ya, bisa 16 sampai 25 kilo. Bayangin aja itu. Dia bawa galon kemana-mana selama 9 bulan itu. Ya, lo itu tubuhnya itu jauh lebih kuat. Betul lah. Ini secara biologi perempuan itu jauh lebih kuat ketimbang laki-laki. Wes lah gombal pret laki-laki wes itu gitu ya, ngomong soal kuat-kuatan loh yo gitu. Laki-laki itu wah nge-gym gitu, ayo coba ngomongin masalah kok gak kuat dia itu nggendong anak gitu. Ayo kan nggendong anakmu itu sebentar aja udah capek, kamu kasihkan istrimu lagi gitu. Wah itu makanya namanya ya itu tadi. Kenapa yang namanya otot yang kuat itu ya, otot yang kuat itu yang gede itu diperlukan ya. Kamu tahu, otot laki-laki lebih kuat itu, gede kakinya itu untuk apa? Supaya kalau ada predator dia bisa lari gitu aja. Loh dia kan ya itu Melayu ini banter gitu. Ah iya gitu. Jadi ya itu jadi sebetulnya laki-laki kan kalau memelihara ototnya itu pada dasarnya dia itu siap-siap untuk melarikan diri. Siap-siap untuk melarikan diri gitu ya. Jadi kalau laki-laki tubuhnya biasa-biasa, kurus krempeng, itu laki-laki yang pede gitu. Siap menghadapi kehidupan. Gitu ya, itu ini Oke. Pembukaan tuh kok. ini Oke. jadi pembukaan gitu ya. Oke. Pembukaan. Jadi itu jadi yang namanya fungsi ovarium. Nah, ovarium tadi itu balik lagi itu tadi untuk menjaga kesehatan apa namanya perempuan. Lari maraton ini ada yang tanya. Emang hidup perlu lari maraton? Nggak usah itu loh. Itu untuk gaya-gayaan itu. Pelari maraton itu loh. Untuk apa untuk hidupnya itu? Paling ya pelari maraton itu dapat apa namanya trofi atau piala sekali seumur hidup. Habis itu ya, ngapa itu? Nggak ada manfaatnya untuk kehidupan. Emang kamu dibayar untuk jadi pelari maraton seumur hidup? Ya nggak ada itu. Daripada sok-sokan jadi pelari maraton tuh, itu loh. Jaga Alfamart itu ya pelari maraton. Memang kalau kamu pelari maraton itu bisa hidup lebih lama. Emang itu yang namanya apa namanya pialamu itu apa medali emasmu itu bisa didol digawe uripmu dipakai hidupmu selama itu kamu itu cuma dipakai anu aja dipacu terus ditepuk tangani gitu. Habis itu yang nonton pulang ya lupa itu. Jangan gaya-gayaan. Maraton itu nggak penting itu. Yang penting itu bisa cari kehidupan tiap hari apa enggak, bisa memenuhi kebutuhannya keluarganya apa enggak, gitu itu. Maraton dibanggakno itu. Aku bisa lari 10 km sehari, gaya opo itu ya. Kita orang pintar maraton deh. Kayaknya ada yang baru pembahasan maraton deh. Guayanya tuh, aku maraton, terus maraton untuk apa? Itu. Guayane, aku setiap hari lari 10 km, ya terus kenapa? Itu. Ya gitu lah. Ya itu, gaya. Buat status, buat story. Ya. Lah ya, lebih baik kamu itu loh jaga persewaan video apa-apa itu menghasilkan lari tiap hari itu. Itu buaya nyokot apa jenenge? Medali. Medali dicokot lah pernah sama medalimu iso mbok pangan apa ngono. Iku buaya nyokot medali. Guayamu. Kira medali dok itu coklat keping coklat loh dok.
tahu nggak keping coklat itu yang Mas Jayadi makan? Bukan Kerja model. mbok yang menghasilkan Melayu. Wes wes daftar Melayu ku bayar gitu. Daftar lari maraton bayar Kesel. gitu. Iya bayar. Oh iya, udah bayar, udah capek itu. Habis gitu, potret jadi story. Selfie. Ya terus kalau kamu lari maraton terus apa itu, ya, gitu. Gayanya itu loh ya. Itu anu dok, Balik ya. Ya? memutar roda ekonomi dari ini. Jadi yang untung obat modeli untung ya kan. EO ini untung. Lah iya. Lah iya, dia kali bangga gitu. Dia kali kok bangga gitu. Lah iya. Ya, Ya oke guys. ya, wes. Dok. Ini puas, Di- puas kita. Kon, siapa Apa? jenenge? Wim. Apa? Padahal mau Cito itu WhatsApp aku. Apa? WhatsApp aku. Engko anu Kowim tak bully. Sekarang kita balik biar kita bully Wim. Ngapain? Kowim ngurusi perkakase wong wedok. Nanti saya bully, Dok. Saiki ganti deh. Ngapain? Bully apa? Orang bakal bisa bully aku. Gila. Janji nih itu ngerosting Kowim. Ada bully deh. Oke. Dok, saya dipercaya. Seperti karena dokter. Balik lagi. Ovario. Ya, Dok. Jadi Jadi ya, itu tadi bagaimana yang namanya ovarium itu berperan. Aku sampai ikut tunggu Wim. Jadi ovarium itu berperan untuk menjaga kesehatan perempuan. Jadi tadi itu kan kita ngomong selain untuk yang namanya selain untuk yang namanya reproduksi dan siklus menstruasi itu yang namanya ovarium itu berperan menjaga atau memaintain tubuh perempuan sehingga tubuh perempuan itu secara efektif dan efisien itu lebih kuat dari laki-laki. Nah, ovarium itu juga tugasnya adalah salah satunya adalah fungsinya adalah melindungi sel telur gitu. Loh iya, sel telur kok dilindungi? Loh iya itu. Sel telur itu perlu dilindungi karena sel telur itu gampang mati gitu ya. Sel telur itu gampang mati. Gini, ya. Sel telur kita itu manusia itu di dalam ovarium manusia itu ada sekitar 150 sampai 500 ribu calon sel telur. Ya. Jadi di dalam ovarium perempuan kanan kiri itu ya kalau di rata-rata itu ya setiap perempuan itu berarti mempunyai sekitar 400 ribu calon sel telur gitu ya. Calon sel telur. Nah, dari 400 ribu calon sel telur itu yang betul-betul jadi sel telur keluar itu karena satu bulan cuma satu kali Wim keluar ya, ada yang kanan kiri keluar dua ya ada gitu ya, satu kali. Kalau misalkan setahun itu 12 gitu ya, setahun itu 12 kali 12 bulan atau 13 lah ya, katakanlah 12 ya, katakanlah 12 kalau usia subur perempuan itu katakanlah mulai umur 10 sampai umur 50 lah katakanlah maksimal ya 40. Berarti ada 40 tahun masa subur perempuan. Ya. 40 tahun masa subur perempuan. Kalau satu bulan itu dia keluar satu sel telur, berarti selama hidup perempuan itu yang keluar adalah sekitar 450 sampai maksimal 480 sel telur. Jadi dari 400 ribu calon sel telur yang betul-betul punya kesempatan keluar dari ovarium, ya, terus kemudian keluar lewat fimbre, terus kemudian masuk ke tuba falopii, terus kemudian di rahim, terus dia keluar gitu. Itu paling banyak adalah 480 ribu. 480 biji dari 400 ribu gitu. Dan itu dijaga dalam yang namanya ovarium itu gitu ya, ovarium. Jadi 28 sekali 28 hari keluar gitu ya. Keluar gitu. Ya gitu. Itu yang namanya
ovulasi. Ovulasi itu keluarnya sel telur dari ovarium. Jadi kalau ovulasi itu, jadi kalau perempuan mengalami ovulasi itu ya, ovulasi itu artinya dia siap dibuahi itu ya, siap untuk punya anak itu. Ya, itu. Tapi masa suburnya itu pendek itu ya, ovarium ini itu ya. Ovarium itu pendek, 4 hari gitu. Setelah itu dia udah dia selesai gitu. Nah, pada saat ovulasi itu pada mamalia, pada binatang-binatang yang lain itu pada umumnya mereka itu pengumuman kalau dia mengalami ovulasi gitu. Ya, lo iya itu anjing, kucing, eh itu primata yang lain itu. Kalau apa namanya? Kalau mereka perempuan-perempuan anjing, kucing atau apa namanya misalnya bonobo atau apa babun kera babun itu mereka mengalami ovulasi perempuannya. Perempuannya itu melakukan pengumuman namanya intrus namanya itu ya. Pengumuman itu. Misalnya kalau kera babun itu ovulasi, pantatnya merah, Wim, gitu. Pantatnya merah. Jadi secara visual itu pantatnya kera babon itu lebih merah gitu. Itu pengumuman itu kera babon pada cowok-cowok, aku siap diewek gitu ya, itu ya itu. Jadi siap untuk iya itu. Jadi kera babon itu melakukan seksual intercourse pada saat perempuannya subur. Itu. Anjing juga gitu, anjing juga gitu. Anjing itu kalau anjing betinanya mengalami ovulasi, dia mengeluarkan feromon, gitu. Feromon itu. Loh, feromonnya itu sampai 2 kilometer itu. Anjing-anjing cowok itu bau itu. Wah, gitu langsung anjing-anjing cowok itu horny kabeh itu dengan ini apa dengan mendapatkan apa? Mendapat ini apa namanya? Feromon dari anjing perempuan itu. Anjing perempuannya tuh memberikan pengumuman kepada anjing-anjing sekitar, oh ya aku siap diewek gitu itu ya gitu. Gitu. Nah, akhirnya binatang-binatang ini mereka itu melakukan seksual intercourse pada saat perempuannya itu ovulasi alias subur gitu. Cuma manusia yang melakukan hubungan seksual itu urusannya adalah rekreasi gitu ya. Sama bonobo sih. Bonobo lebih lagi, Wim. Kalau bonobo itu lebih keren, Wim. Segala masalah diselesaikan dengan hubungan seksual gitu. Wow, pokok ada masalah, ayo kita ngesek gitu. Itu adalah bonobo gitu ya. Mari bonobo itu dia nggak mau perang. Mereka pokoknya ngewek aja itu. Pokoknya ngewek selesai urusan gitu. Itu bonobo gitu ya. Jadi bonobo nggak kenal perang gitu. Nah, manusia ini ya setelah berevolusi akhirnya manusia itu hubungan seks manusia itu bukan urusan reproduksi tapi urusan rekreasi gitu. Hanya beberapa kali aja yang memang ditujukan untuk punya anak gitu. Apalagi sekarang ya, sekarang udah males lah orang punya anak banyak itu. Jadi ya urusannya adalah urusan rekreasi bukan urusan reproduksi gitu. Itu jadi apalagi gitu dari 400.000 calon sel telur gitu ya. Yang betul-betul jadi sel telur dan masuk ke apa namanya rahim itu hanya sekitar 400 paling banyak 480 biji gitu. Dari 480 biji yang jadi anak cuma 2 atau 1 atau 5 paling banyak sekarang gitu ya. Sisanya ya udahlah ya dibuang gitu. Itu adalah kenapa yang namanya sel telur itu memang apa namanya dilindungi oleh yang namanya ovarium tadi gitu ya. Nah, terus fungsinya lain ovarium apalagi gitu ya. Tadi memproduksi hormon gitu ya. Terus melepaskan sel telur gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari ovarium. Nah, ovarium ini pada beberapa orang, pada beberapa anak, karena kita pernah bicara ya, Wim, gitu ya. Apa namanya? Kita pernah bicara bahwa yang namanya
pada sampai usia 8 bulan 8 minggu dalam kandungan, semua manusia itu perempuan. Ya. Jadi kamu pernah punya ovarium, Wim. Itu, ya. Kowem ini pernah punya ovarium, kowem itu pernah punya klitoris, kowem itu pernah punya vagina, itu ya. Kowem itu pernah punya yang namanya punya rahim itu. Sampai 8 minggu pertama. Terus kemudian ovariumnya kowem itu pelan-pelan berubah menjadi testis, turun gitu jadi testis. Jadi testis dan ovarium itu testis itu berasal dari ovarium yang mengalami apa, Wim? Feminisasi dan demaskulinisasi gitu ya. Itu jadi kowem itu dulu pernah punya ovarium. Ovariumnya sekarang jadi gondal gandulnya itu yang di bawah itu gitu ya. Alias pringsilane kowem itu dulu adalah ovarium gitu ya. Yang tadinya itu disiapkan untuk menghasilkan telur, akhirnya menghasilkan sperma kalau kowem itu ya itu. Apalagi spermanya kowem sekali keluar jutaan itu ya. Jutaan itu. Sekali keluar jutaan spermanya kowem. Kalau ovarium itu yang cikal bakal tadi, cikal bakal apa namanya? Ovum tadi itu kan 450.000 itu. Oh, itu kalau kowem itu sekali buang sperma itu jutaan itu ya. Bayang no aja itu. Apalagi kalau 3 kali sehari 1 sendok makan. Waduh itu 15 tahun, wah itu sudah dibelik pisan gitu ya. Bayangkan 3 kali sehari 1 sendok makan. Sehari 3 sendok makan. Loh itu kalau 15 tahun apa enggak jadi kolam sudah itu. Kolame kowem gitu ya itu. Gitu ya, itu perbedaannya. Itu. Nah, ini permulaan. Ada pertanyaan enggak ini? Oke Dok. Ada pertanyaan. Malah kebayang kolam sperma kali. Bang sperma. Aduh. Ini Dok, pertanyaan Dok, kita mulai pertanyaan pertama. Apa? Dok, aku sempat 10 tahun nggak menstruasi karena tumor di otak. Oh ya. Setelah treatment and medication, tumor mengecil, menstruasi kembali normal. Apakah masa menopause jadi tertunda karena 10 tahun nggak mens? Ya. Ini pada umumnya tumor yang begini di otak itu tumor pada pituitari gitu ya, atau hipofise, tumor hipofise gitu ya. Sehingga di tumor hipofise itu hipofise itu menghasilkan banyak hormon. Salah satunya adalah hormon prolaktin gitu ya. Jadi prolaktinnya itu kadarnya bisa tinggi. Nah, hormon prolaktin itu yang mengganggu proses tadi terbentuknya calon sel telur betul-betul menjadi sel telur terus ovulasi. Itu terganggu karena tingginya prolaktin itu ya, namanya prolaktinoma. Prolaktinnya tinggi ribuan gitu ya. Kadar prolaktin dalam darahnya itu ribuan. Itu bukan tumor otak, itu di luar. Kelenjar pituitari itu di luar otak. Memang di dasar tengkorak itu ya, itu namanya adenoma itu. Nah, kalau misalnya adenoma hipofise itu mikroadenoma itu tumornya itu tidak lebih besar dari 1 cm, itu namanya mikroadenoma. Kalau tumornya itu lebih besar dari 1 cm, namanya makroadenoma gitu. Nah, kalau makroadenoma ya harus dioperasi gitu. Tapi kalau mikroadenoma tidak memberikan pendesakan, tapi hormonnya tinggi gitu ya, prolaktin itu, ya prolaktinnya tinggi, ya diobati untuk menurunkan itu tadi, untuk menurunkan prolaktinnya itu. Kalau prolaktinnya itu sudah diobati dengan pengobatan, prolaktinnya turun, nah dia bisa menstruasi lagi gitu ya itu. Memang menstruasi lagi gitu. Nah, dengan menstruasi itu terus kemudian ada ovumnya. Kalau pertanyaannya, apakah dengan demikian menopause saya itu
tertunda, yo nggak ngono lah carane main gitu ya, gitu. Kompensasi dong Yang ya, namanya kompensasi. lah ya nggak gitu juga. Lah perasaanmu ini kok cicilan rumah apa ya apa gitu. Kalau nggak nyicil nanti diteruskan kamu ini yo gitu ya. Lah iya apa namanya? Apa namanya menstruasi kok dipadakno ambek cicilan BRI yo ndak gitu ya. Ya tetep gitu ya gitu. Itu jadi tetep aja. Jadi yang namanya masa menopause itu tidak tergantung. Misalnya tumor terus kemudian saya tumor sampai umur 30 tahun, berarti nanti menopause saya umur 80 tahun. Iku lak karepmu. Ngono, ya itu. Bayangin aja itu, bayangin aja. Padahal masa itu, saya tumor sampai umur 30 tahun, terus kemudian menstruasi lagi. Berarti saya nanti, apa namanya, menopause, lah, tuh umur 70 tahun. Iya, oh dianggap cicilan BRI gitu. Nggak ngono lah cara memikir ya gitu. Lah ya ngono. Nah, kalau kamu nggak nyicil pinjol ya dia tagih gitu ya. Oh ya itu iki lho, mosok apa namanya menstruasi dipadakno pinjol bisa ngono. Ya ngono. Nah, itu nah. Selain ini membahas yang tadi ini Win ya tadi yang namanya apa namanya adenoma hipofisa atau tumor di hipofisa itu tidak jarang itu bukan hanya prolaktinnya yang naik, yang bisa yang naik itu growth hormon, hormon pertumbuhan gitu. Oh, jadi orangnya bisa tinggi, namanya gigantism gitu ya, tinggi itu. Dulu tahun 87 itu ada namanya Nyonya Mulia itu, wow, orangnya tinggi itu ya. Nyonya Mulia itu dari Kalimantan Selatan itu. Terus kemudian dibawa ke Surabaya dioperasi gitu ya. Dioperasi adenoma hipofisenya itu. Nah, dulu lagi raksasa dari Jakarta namanya Nasrul gitu. Ada itu Nasrul, kemudian dia jadi pegawai majalah Femina. Ada itu Nasrul itu ya. Tinggi juga orang gede itu. Nah, itu ya. Itu mengalami tadi itu tumor hipofisa tapi cuman yang terganggu dia itu salah satunya adalah growth hormonnya, hormon pertumbuhannya tinggi. Nah, kalau dia itu masih pada usia pertumbuhan, usia 12, 13, 16, terus dia menderita tumor hipofisa, growth hormonnya naik, dia meninggi, tinggi, bisa 2 meter lebih gitu. Nah, ya itu. Pak Amal aja nggo Pak Amal nih ngawur arek iki. Kandhane Wim iki Wim. Arek iki Wim, anak jajan iki lho ngomong-ngomong Pak Amal. Iku arek iki gak wedi diuntal Pak Amal arek iki. Pak Amal iku Pak Amal itu lek ngamuk nguntal wong kon tak kandhani gitu. Ya, ya. Ojo digarai wong iku ya itu ya. Nah, tapi kalau pertumbuhannya itu sudah selesai, terus dia mengalami adenoma hipofise, pertumbuhannya itu ke samping gitu ya. Jadi akromegali itu gede gitu itu ya. Itu pada adenoma hipofise. Nah, ada yang namanya adenoma hipofise yang apa namanya mengalami gangguan pada prolaktin tadi itu tadi nggak menstruasi itu namanya amenorrhoea primer gitu. Kalau amenorrhoea sekunder itu orang hamil juga nggak menstruasi gitu. Amenorrhoea sekunder tapi kalau amenorrhoea primer ya itu tadi itu amenorrhoea primer nggak hamil tapi kok nggak menstruasi gitu. Lah kowem itu nggak hamil kok nggak menstruasi lah ya kowem itu ya. Lah perasaanmu kowem itu apa ya itu. Ya wes apa meneh Wem. Ya oke, lanjut pertanyaan lainnya dok. Hmm, Apa? Oh, nih dok, lah wanita habis melahirkan kok menstruasi sangat tidak teratur. Apa yang terjadi? maksudnya apa itu? Loh ya, kalau beberapa, memang begini loh ya, setelah melahirkan, itu ya orang itu ya tidak lantas semuanya itu balik normal gitu. Ya, ada kalanya orang setelah melahirkan itu, dia belum tidak mens gitu ya, sampai 3 bulan gitu ya gitu. Nah, itu seringkali itu, nah ini jebakan Batman-nya itu di situ gitu ya. Dipikir nggak mens gitu ya, nggak mens ya itu, nggak mens itu dipikir ya ini gara-gara habis melahirkan. Tahu-tahu hamil lagi, nggak tahu dia. Itu jenenge
bayi pitu meteng telu itu ya itu. Bayinya baru umur 7 bulan, dia sudah hamil 3 bulan itu. Nggak sadar dia. Jadi yang perempuan itu nggak sempat menstruasi gitu ya. Nggak sempat menstruasi gitu ya. Baru hamil itu ya itu. Baru anaknya itu umur 4 bulan gitu. Anaknya 4 bulan itu hamil lagi itu namanya bayi pitu meteng telu itu. Kejar Bayinya tayang tuh baru ya. iya Kejar itu tayang. dia itu ya. Mangkane ta lah yo iku ya nyene arek kok ya iku ndablek kok tambeng iku. Dikandani kok itu. Ojo gratil-gratil ta lah ngono ya itu. Itu saking ya itu mau itu. Sampai bayangin loh, ada istrinya 5 tahun nggak sempat menstruasi itu ya itu. Oh no, itu bayi pitu meteng telu kan iku kon iku lho ben taun kok duwe anak iku manak ta ngising ngono ya itu. Ayo, wong kok anake akeh kok terwelu ngono ya ngono. Eh, Lah ya man, wong ben taun kok manak ta ngising yo ngising kok terwelu ae. Hobi dok, hobi Yo beranak. yo pira iku Dok, lanjut dok ya. Dimo, ya. Dimo gitu. Kemarin ada yang nanya dok, mirip pertanyaan. Apa? Kalau hamil di usia 40 tahun tuh baik gak sih? Apa, ada dampak buruknya gak sih? Hamil di usia 40 tahun, cewek 40 ada dampak tahun. buruknya sih. Loh, ya saya Hamil, ini loh, Wem. ada dampak Hamil buruknya 40 nggak? tahun. Dampak buruknya. Gini loh, hamil itu punya dampak buruk. Ya, kamu umur berapapun hamil itu punya dampak buruk. Gak percaya kon. Capek hamil itu. Loh, Wem, kabarmu munyer-munyer, wes no. Lo yang namanya hamil itu ya mesti punya dampak buruk, Wem, gitu. Dampak buruknya apa? Kon ngerti wong hamil itu? Ngerti nggak kon wong hamil? Lon, awake moncrot-moncrot kok lemu ginuk-ginuk kaya gede kaya gapura kantor kecamatan. Lho iku dampak buruk, Wem, gitu. Dadi wong iku lek wis hamil iku ayune ilang, Wem, gitu. Malas itu. Apa meneh lek wis melahirkan ngeden, Wem. Waduh wis gak ono ayu-ayune blas, Wem. Itu loh, gak percaya kon. Tak kandhani itu ya itu. Bayang itu adalah kerugian perempuan yang mengalami kehamilan. Rugi perempuan itu. Kecantikannya hilang, Wem. Itu gak percaya kon itu. Ya tadi orang itu cantik-cantik itu terus kemudian kalau hamil tembem, Wem, bulet gitu ya. Wes ya tembem bunder gitu ya. Awake gede koyo gapura kantor kecamatan gitu. Abuh gitu. Wah, bayangno ae gitu. Drijine iku 5 jempolan kabeh, lemu-lemu ngono ya. Gurung maneh abu lah itu loh, itu kerugian. Jadi umur berapapun perempuan itu hamil, itu dia mengalami dampak buruk. Lah perasaanmu hamil gue enteng ah gitu. Ya gitu. Itu adalah dampak buruk itu. Jadi kalau ditanya apakah umur 40 itu hamil itu ada buruknya ya podo ae kon umur 17 ya podo, umur 20 ya podo. Ojo aneh-aneh pertanyaan yo. Oke, oke. Lanjut. Kopi Mem. Ya dok, monggo. Silakan Ya. diminum. Ya apa? Jangan dimuntahkan dok. Ngolah apa ngomong Bayi. dengar ngono. Ini dok. Apa? Kenapa perempuan Apa? menstruasi setiap bulan dok? Kenapa? Le. Ya delok perempuane rek. Lek perempuane iku asu wedok, ya gak tiap bulan. Asu wedok iku 30 dina pisan. Asu wedok. Lah kon iku wong apa asu ngono. Nek wong ya 28 hari sekali ngono lho ya itu. Ngono. Jadi kok pertanyaane iku kenapa perempuan menstruasi setiap bulan? Iki perempuan
menungso apa asu ngono. Nek asu ya selikur dina pisan. Nah, kalau perempuan manusia itu 28 hari sekali. Ngono lho. Pertanyaan yo aneh-aneh iki. Kok lah. Eh, Mana tadi? Apa maneh? Ya gitu. Tadi kan ovarium banyak apa ya, berguna bagi kesehatan perempuan. Nah, kalau ovariumnya diangkat, imunnya apa iso nurun, Dok? Apakah berkurang imunnya gitu? Iku lho urusan ya mbak imun iku lho apa arek iki yo. Tak kandhani yo. Tapi memang iya kalau kemudian gini loh ya, kalau misalnya karena tumor, karena kista yang ganggu ovariumnya diangkat, ya tentu ada potensi mengalami eh, perbedaan perbedaan kadar hormon gitu ya. Mungkin ovariumnya turun, terus kemudian progesteronnya juga turun. Ini gak ada hubungannya sama imun gitu ya. Nggak ada hubungannya. Cuman ya memang itu akan bisa loh ya, tidak selalu bisa mempengaruhi kesehatan. Apa tadi? Ya tadi itu ya. Misalnya perempuan kalau estrogennya turun itu kulitnya lebih kasar, ya, lebih kasar. Ada lebih kasar. Tapi saya kira ono skincare ayo. Ngono. Misale banyu peceren, misale ya ngono ya itu. Ono ditakoni skincare-nya apa? Banyu peceren ngono. Misale iki. Jadi ya sekarang itu kalau misalnya ada perempuan yang melakukan ovariumnya diambil, diangkat, terus progesteronnya turun lho. Lah kan ono obate gitu ya. Gak apa-apa gitu. Tapi ya gak ono urusan ambek imun ya gitu. Ono iki jamae kowe ini nyene pertanyaan aneh-aneh kok. Ya mungkin dia tuh salah ketik, Dok. Maksudnya kesehatannya menurun. Tadi kan bisa Kok belani berdampak wong positif. jelas-jelas ngomong imun kok kon iku kon Dia belani. salah ketik. Dia salah ketik, dia salah maksud. Positif thinking dari dia. Positif kon. Nek positif hamil ngono. Balik di mana ya? Balik di mana? Ya. Oke. Omene Wim. Nah, ini hampir sama sih, Dok. Ini Iki lapor Mbak Ratna takon. Apa? Ketika rahim sudah diangkat, untuk balancing hormon apa yang harus dikonsumsi? Iki lho dipadakno mobil ae. Ono balancing, ono spuring barang lho to ya. Lah perasamu wong wedok iki koyo mobil ngono spuring balancing koyo ban. Arek iki pertanyaan yo aneh-aneh ngono. Untuk balancing hormon. Sik lah ya yang namanya kalau kemudian rahim diangkat itu terus kemudian produksi hormon misalnya kan kalau rahimnya diangkat tapi ovariumnya enggak kan ya enggak apa-apa gitu ya. Ya itu ya itu loh ya jadi ketika rahim diangkat itu ya. Itu kan tidak selalu kecuali kalau misalkan histerektomi, salvingnya itu diambil itu ovorektomi ya. Ovorektomi itu ya, ovariumnya diambil juga gitu itu ya. Tapi biasanya tidak selalu gitu ya, tidak selalu histerektomi itu ovariumnya diambil enggak. Jadi ada orang yang tidak punya uterus histerektomi tapi dia bisa tetap mengalami siklus itu. Saya itu uterusnya diambil tapi kok saya masih spotting gitu ya. Ya itu tadi gitu. Bercak-bercak itu flek-flek itu meskipun uterusnya nggak ada gitu ya gitu balancing mana spuring barang ngono karun mbok kumpo ya apa Mungkin maksudnya itu rahim diangkat, Dok. Sing jenenge rahim diangkat. Rohim ora konco kamu rohim ini. Oke, Dok. Yes. Kita akhiri dulu, Dok. Kita akhiri dulu hari ini. Nanti biar Dok minum dulu sambil nanti menunggu sama Cita Semesta ya. Oke. Iya, oke. Oke, Mak. Semesta. Terima kasih, Dok, untuk hari ini. Apa? Ika ya gurung menghubungi.
lali arek. Ora kok wes kanu kok wes geser jadwal kok. Hmm. Oke, Ya wes wes ya. ya. Terima kasih Dok Des untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam satu soro. Silakan ngubah keris. Salam bahagia untuk kita semua.